Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa pula kita hadiahkan kepada seorang pemimpin, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langsung saja Lulu mulai pidato Lulu yang berjudul Hidup Selamat Bersama Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, yang menciptakan proyek raksasa yang bernama As-Samawati wal Ardi, atau proyek langit dan bumi beserta isinya, yaitu adalah Al-Quran. Teman-teman sekalian, sama-sama kita tahu bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup dan petunjuk hidup bagi umat Islam. Maka dari itu, jika tidak ingin celaka, maka jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang dijelaskan dalam surah At-Taha ayat 124 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka wa naksuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, maka baginya penghidupan yang sempit. Nah, teman-teman sekalian, maka dari itu ingatlah, janganlah kita menjadikan Al-Quran itu tidak ada artinya, tapi kita jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Bayangkan jika hidup ini tidak ada petunjuk dari Al-Quran, badan tegar, perut besar, tapi nafas terasa sempit. Kendaraan mewah sedang berkilat, tapi rohani sering sakit. Rumah megah, gedung bertingkat, bahkan ilmu tinggi bertingkat, tapi membuat manusia semakin pelit. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana jika tidak ada petunjuk dan pedoman dari Al-Quran? Bagaimana? Tentunya na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada artinya jika kita di dunia ini tidak berpedoman kepada Al-Quran. Maka dari itu teman-teman, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jika kehidupan kita di dunia ini ingin selamat, maka jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Masjid dan jamaah ingin selamat, maka ikutilah dan berpedoman kepada Al-Quran. Ekonomi dan hukum ingin selamat, maka ikutilah literatur Al-Quran. Kita hidup di dunia ini, jika tidak ada Al-Quran, bagaimana nasib kita? Harus ada petunjuk, yaitu Al-Quran. Nah, dari itu teman-teman sekalian, jangan pernah meninggalkan Al-Quran, apalagi jarang untuk membacanya. Karena kita umat Islam, dan jadikanlah Al-Quran itu benar-benar sebagai petunjuk kita. Niscaya tidak ada ketakutan bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman ada membaca Al-Quran? Sepertinya kurang kan? Karena apa? Karena era globalisasi semakin meningkat, teman-teman melupakan Al-Quran dan beralih kepada teknologi seperti handphone. Betul apa betul? Betul kan? Maka dari itu teman-teman, handphone hanya merugikan kita, sedangkan Al-Quran membawa kita ke surga. Emangnya handphone bisa membawa kita ke surga? Bisa atau enggak? Enggak kan?
Tapi dengan Al-Quran inilah kita bisa masuk ke dalam surga dengan mudah. Maka dari itu teman-teman, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup dan petunjuk hidup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.